Jacob. Station. Let's move. Film diawali dengan memperlihatkan seorang jenderal bernama Smith yang saat itu memerintahkan beberapa pasukan khusus untuk masuk ke dalam zona karantina, mencari seorang ilmuwan bernama Dr. Julian, yang mereka yakini sebagai orang yang membuat virus zombie itu, berharap dia bisa menciptakan vaksinnya. Selain itu, mereka juga harus menemukan salah satu teman James bernama Gavritch, yang juga merupakan bahan eksperimen dari Dr. Julian, agar mereka bisa menggunakan tubuh Gavritch yang kebal terhadap virus untuk menemukan vaksinnya. Sebelum pergi, Jenderal Smith memperingatkan pada pasukannya bahwa mereka hanya memiliki waktu 72 jam saja untuk menyelesaikan misi tersebut, sebelum kota itu diledakkan menggunakan bom nuklir. Alasan mengapa Jenderal Smith sangat ingin menemukan vaksinnya, karena ternyata putranya terkena wabah virus zombie, sehingga dia berharap agar para pasukan khusus itu berhasil menemukan keberadaan Dr. Julian. Tanpa berlama-lama, dua skuad pasukan khusus yang dipimpin oleh Kapten Marcus segera memasuki zona karantina untuk menemukan target mereka. Dan setelah mereka tiba di sana, betapa mengerikannya kondisi kota itu karena di sana sudah tidak ada orang lagi. Bahkan mereka juga menemukan beberapa zombie yang mati secara mengerikan. Lalu ketika beberapa zombie mulai mendatangi mereka, para pasukan khusus itu pun langsung menggunakan kemampuan menembak serta kemampuan bela diri mereka untuk menghentikan serangan para zombie tersebut. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, Kapten Marcus akhirnya menyuruh anak buahnya untuk mundur terlebih dahulu dan mencari jalan lain, yang mana hal itu membuat mereka sempat terpisah dengan skuad kedua. Singkat cerita, setelah mereka berhasil kabur dari kejaran para zombie, tanpa disadari ternyata skuad kedua berhasil menemukan beberapa kendaraan lapis baja dari markas tentara yang letaknya tak jauh dari sana, sehingga mereka pun bisa menggunakan kendaraan tersebut untuk menjelajahi seluruh kota tanpa perlu khawatir terhadap serangan para zombie. Saat mereka tiba di pusat kota, mereka sempat melihat ada beberapa anggota gangster yang juga berhasil selamat dari wabah zombie. Akan tetapi Kapten Marcus menyuruh mereka untuk mengabaikannya saja, karena mereka masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Lalu setelah mereka tiba di tempat tujuan, para pasukan khusus itu pun segera membersihkan seluruh gedung itu dari para zombie yang tinggal di sana. Dan tampaknya para zombie itu bukanlah sebuah halangan bagi para pasukan khusus yang memiliki kemampuan tinggi seperti Kapten Marcus dan yang lain. Awalnya, Kapten Marcus dan yang lain mampu membersihkan para zombie itu dengan mudah. Namun tanpa disadari, tiba-tiba segerombolan zombie yang entah dari mana datangnya langsung mengeroyok mereka, yang mana hal itu membuat salah satu pasukan khusus bernama Jacob terluka cukup parah. Kemudian saat mereka tiba di tempat tujuan, mereka pun langsung menggeledah seluruh tempat tersebut. Namun tampaknya Dr. Julian sudah tidak ada di sana lagi. Di sini mereka pun sempat bertengkar, karena salah satu dari mereka berniat untuk segera mengakhiri nyawa Jacob yang sebelumnya telah tergigit oleh zombie. Jacob pun sadar bahwa dia telah terinfeksi, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kemudian Kapten Marcus dan yang lain memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu, sambil menunggu informasi tentang Dr. Julian dari markas pusat. Lalu saat salah satu tentara muda bernama Perry mencoba mengecek komputer yang ada di sana, dia tak sengaja menemukan sebuah rekaman tentang Dr. Julian yang mengatakan bahwa dia sempat melihat adanya sekelompok tentara zombie yang mampu bergerak secara berkelompok dan menangkap beberapa warga yang masih hidup, sehingga dia memutuskan pergi dari sana untuk mencari tempat yang lebih aman. Di sini Perry mengatakan bahwa rekaman itu dibuat 36 jam yang lalu, yang mana hal itu menandakan bahwa ada kemungkinan Dr. Julian masih hidup dan dia pasti sedang berada di suatu tempat. Di sisi lain, Gavritch yang kini menjadi pemimpin dari kelompok gangster yang berhasil bertahan hidup,
menyadari bahwa ada tentara yang menembak salah satu anak buahnya, sehingga dia pun sangat marah dan menyuruh bawahannya untuk mencari keberadaan para tentara tersebut. Sementara itu, ketika dua adik kakak ini sedang bersembunyi di sebuah supermarket, tanpa disadari mereka justru bertemu dengan Dr. Julian. Keesokan harinya, setelah Kapten Markus dan yang lain selesai menguburkan Jacob, mereka pun kembali melanjutkan pencarian Dr. Julian melewati dataran luas, hingga mereka tak sengaja menemukan banyak sekali tumpukan manusia yang telah meninggal dunia. Tak lama kemudian, tiba-tiba beberapa kendaraan lapis baja mulai mendatangi mereka, yang mana hal itu membuat Kapten Markus dan yang lainnya tak punya pilihan lain selain menyamar di dalam tumpukan orang-orang tersebut. Lalu ketika kendaraan itu tiba, ternyata kendaraan itu dikendarai oleh para tentara zombie yang jauh lebih pintar daripada zombie lainnya. Bahkan mereka juga berhasil menangkap Perry dan membawanya pergi bersama para tawanan lain yang masih hidup. Para tentara zombie itu kemudian membawa Perry dan tawanan lain menuju ke suatu base camp yang telah dibangun oleh para zombie tersebut. Di sana terdapat lebih banyak tawanan lagi termasuk Dr. Julian, serta dua orang kakak beradik itu. Melihat hal itu, Perry pun segera menghubungi Kapten Markus untuk menunjukkan lokasi miliknya, dan dia juga mengatakan bahwa dirinya berhasil menemukan Dr. Julian, sehingga Kapten Markus berencana untuk menerobos masuk ke dalam markas tersebut. Akan tetapi, karena di sana terdapat banyak tentara zombie bersenjata lengkap, Kapten Markus akhirnya memiliki ide agar mereka bisa masuk ke sana tanpa ketahuan, yaitu dengan cara menyamar sebagai tentara zombie. Tampaknya para tentara zombie yang ada di sana tak menyadari bahwa Kapten Markus dan yang lain sedang menyamar, sehingga Kapten Markus dan yang lainnya berhasil masuk dengan mudah dan menemukan keberadaan Perry. Awalnya mereka berencana untuk membawa Dr. Julian saja, namun salah satu tentara bernama Simon Lau mengatakan bahwa mereka tak bisa membiarkan orang-orang ini begitu saja, yang mana hal itu membuat salah satu tentara bernama Frank sangat kesal, karena orang-orang itu hanyalah beban bagi misi mereka. Hingga pada akhirnya Kapten Markus setuju dengan Simon Lau untuk membawa orang-orang itu bersama mereka. Dan saat mereka hendak kabur dari sana, tiba-tiba para tentara zombie menyadari mereka, sehingga terjadilah pertarungan antara tentara pasukan khusus melawan para tentara zombie. Di tengah pertempuran itu, entah mengapa Frank justru meninggalkan Kapten Markus dan tentara wanita bernama Kira, yang saat itu sedang berjuang melawan para tentara zombie. Bahkan Frank juga mengatakan pada yang lain bahwa Kapten Markus telah tergigit oleh zombie. Di sisi lain, ketika Kapten Markus dan yang lain berusaha kabur, Simon Lau yang sebelumnya telah tergigit menyuruh Kapten Markus dan Kira untuk segera pergi sambil membawa seorang anak-anak bernama Alicia, sementara dia mencoba menahan para zombie tersebut. Tetapi pada akhirnya Simon Lau pun digigit oleh para tentara zombie yang jumlahnya terlalu banyak. Setelah cukup jauh, Alicia menyuruh Kapten Markus untuk kembali karena kakaknya masih berada di sana. Namun sayangnya Kapten Markus tak bisa melakukan hal itu karena ternyata kakak Alicia telah tergigit oleh salah satu zombie. Sementara itu, saat Frank dan yang lain hendak pergi ke tempat penjemputan, tiba-tiba mereka bertemu dengan dua orang warga yang berhasil selamat dari wabah zombie. Tetapi entah mengapa Frank justru menembak mereka berdua, yang mana hal itu membuat Reeves kesal dan langsung menghajar Frank. Tanpa disadari, ternyata dari kejauhan terlihat beberapa gangster yang sedang mengawasi mereka. Lalu setelah mendapatkan perintah menyerang, para gangster itu pun langsung menembaki para tentara itu, hingga membuat Reeves tertembak dan meninggal dunia. Frank dan yang lain kemudian mencoba bersembunyi di salah satu bangunan yang dulunya merupakan sebuah penjara, tempat di mana Dr. Julian melakukan percobaan pada beberapa tahanan yang ada di sana. Menyadari bahwa Dr. Julian lah yang sudah membuat mereka kehilangan banyak orang, Frank dan Rodrigo langsung menyerang Dr. Julian. Namun untungnya Kapten Markus datang tepat waktu dan menghentikan aksi mereka. Di sini Rodrigo pun kebingungan mengapa Kapten Markus masih hidup, padahal sebelumnya Frank mengatakan bahwa mereka telah mati. Kemudian Kapten Markus pun menceritakan bahwa Frank sengaja pergi meninggalkan mereka begitu saja. Tak hanya itu, Kapten Markus juga berhasil menemukan keberadaan mereka karena sebelumnya dia sempat menaruh alat pelacak pada saku Dr. Julian, yang mana hal itu membuat mereka bertanya-tanya mengapa Frank tega meninggalkan kaptennya sendiri.
Frank lalu mengatakan bahwa kapten mereka hanyalah orang lemah yang lebih mementingkan keselamatan orang lain daripada misi mereka. Dan di sana Kapten Marcus akhirnya marah hingga dia menunjukkan kemampuan bela dirinya pada Frank. Setelah itu mereka pun memasukkan Frank ke dalam salah satu ruangan dan mengurungnya di sana. Sementara Kapten Marcus mencoba mencari tahu mengapa Dr. Julian menciptakan virus berbahaya dan menggunakannya pada manusia. Dr. Julian pun akhirnya menceritakan bahwa dirinya disuruh oleh para petinggi militer untuk menemukan sebuah obat yang bisa membuat para tentara berubah menjadi lebih kuat dari manusia lainnya agar mereka bisa memenangkan peperangan yang sedang terjadi. Tetapi sayangnya hanya beberapa orang yang memiliki kekebalan terhadap virus. Salah satunya yaitu James yang sebelumnya kabur dari penjara. Dan sehingga jika virus itu masuk ke dalam orang biasa, orang itu pun akan berubah menjadi zombie. Dan pada akhirnya terjadilah wabah virus zombie yang dapat menyebar dengan sangat cepat. Kapten Marcus kemudian menemui Frank, dan di sana dia berharap Frank mau bekerja sama dengan dirinya, karena dia tahu bahwa Frank sebenarnya bukanlah orang jahat. Akan tetapi entah mengapa sekarang justru Rodrigo dan Kira yang berencana membawa Dr. Julian pergi, karena mereka berdua sudah tidak bisa mempercayai siapapun. Tanpa disadari, tiba-tiba dari arah belakang, para gangster yang dipimpin oleh Gavric langsung menembaki mereka semua. Yang mana hal itu membuat para tentara terpaksa harus melakukan adu tembak melawan para gangster. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur dengan menggunakan sebuah mobil. Lalu setelah mereka sudah cukup jauh, Rodrigo dan Kira mengucapkan salam perpisahan pada Kapten Marcus dan yang lain, sambil mengatakan bahwa mereka ingin memulai sebuah kehidupan yang baru. Karena ternyata Kira mengalami trauma mendalam akibat melawan para zombie. Hingga pada akhirnya Kapten Marcus pun mengatakan pada General Smith bahwa dia berhasil menyelamatkan target mereka dan mereka sedang membutuhkan jemputan. Tanpa berlama-lama, General Smith pun langsung mengirimkan sebuah helikopter untuk menjemput mereka semua. Tak lama kemudian ketika General Smith datang bersama anak buahnya, entah mengapa tiba-tiba Frank mengarahkan senjatanya sambil melucuti senjata Kapten Marcus. Dan setelah semua aman, General Smith pun langsung menembak Dr. Julian hingga dia meninggal dunia. Tampaknya General Smith tidak ingin seluruh dunia mengetahui bahwa dialah yang sudah menyuruh Dr. Julian menciptakan virus zombie tersebut, sehingga dia harus membunuh Dr. Julian terlebih dahulu. Selain itu, dia juga sudah mengancam Perry bahwa dia akan menyakiti orang tua Perry jika dia tidak menuruti perintahnya. Yang mana hal itu membuat Perry pun terpaksa menuruti permintaan General Smith untuk menyimpan seluruh data yang ada di dalam laboratorium milik Dr. Julian. Setelah selesai, General Smith langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Kapten Marcus dan yang lainnya. Dan akibat suara tembakan itu, para zombie pun mulai berdatangan ke arah mereka. Sehingga Kapten Marcus harus membawa Frank yang sudah terluka parah untuk kabur dari kejaran para zombie tersebut. Sayangnya karena Frank sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia pun meminta maaf pada Kapten Marcus karena dirinya telah dibodohi oleh General Smith, dan dia pun menyuruh Kapten Marcus untuk pergi agar dia bisa mengungkap kebusukan General Smith, sementara dia akan menahan para zombie yang mengejar mereka. Dengan kekuatan terakhirnya, Frank berusaha melawan para zombie itu. Namun pada akhirnya dia tak bisa mengalahkan semua zombie, dan dia pun langsung digigit oleh para zombie-zombie tersebut. Singkat cerita, 19 jam sebelum kota itu dibom nuklir, Kapten Marcus yang sangat kesal menyuruh Perry untuk pergi meninggalkannya, karena dia sudah muak dengan semua pengkhianatan yang telah anak buahnya lakukan pada dirinya. Kapten Marcus kemudian membawa Alicia ke suatu tempat yang cukup aman, agar mereka tak dikejar oleh para zombie. Akan tetapi tampaknya Alicia tak bisa bertahan lebih lama lagi, karena dia sempat tergigit oleh salah satu zombie yang sebelumnya mengejar mereka. Meski begitu, Kapten Marcus tetap membawa Alicia. Hingga saat mereka sedang tertidur, tiba-tiba Kapten Marcus melihat Alicia yang sudah berubah menjadi zombie, datang menghampirinya dan langsung menyerang dirinya. Tanpa disadari, ternyata semua itu hanyalah mimpi karena Alicia masih baik-baik saja. Dan karena Kapten Marcus mulai ketakutan, dia pun berencana pergi meninggalkan Alicia sendirian
Tetapi saat para zombie mulai berdatangan, Kapten Markus pun tak tega meninggalkannya dan langsung melawan para zombie tersebut. Kapten Markus kemudian meminta maaf pada Alicia sambil berjanji bahwa dia akan menyelamatkan Alicia. Namun tanpa disadari, tiba-tiba dari belakang Gavrik dan anak buahnya datang dan langsung menangkap mereka berdua. Gavrik yang dulunya merupakan tawanan perang, tampaknya sangat kesal dengan orang-orang dari negara Kapten Markus yang sudah memenjarakan dirinya. Dan kekesalannya tak hanya sampai di situ. Gavrik juga semakin marah saat dia tahu bahwa ternyata orang-orang dari negara Kapten Markus lah yang sudah menciptakan wabah virus zombie tersebut. Awalnya, Gavrik berencana menghukum Kapten Markus dengan menyuruh Alicia untuk menembaknya. Tetapi tanpa disadari saat Gavrik melihat kalung milik Alicia, ternyata Alicia merupakan putri dari James yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Atas kejadian tersebut, Gavrik akhirnya mau mendengarkan penjelasan dari Kapten Markus tentang dirinya yang telah dikhianati oleh atasannya sendiri, yang mana hal itu membuat Gavrik akhirnya menerima Kapten Markus dan Alicia untuk bergabung dengan kelompoknya. Meski begitu, Kapten Markus mengatakan bahwa mereka tak bisa terus-menerus berada di kota ini karena sebentar lagi para militer akan menghancurkan seluruh kota dengan menggunakan bom nuklir, sehingga mereka berencana untuk keluar dari kota dengan memanfaatkan koneksi yang dimiliki oleh Gavrik. Gavrik kemudian memberikan beberapa perlengkapan senjata pada Kapten Markus karena dia sekarang sudah menjadi bagian dari mereka. Di sini mereka akan segera pergi menuju ke perbatasan, di mana di sana terdapat beberapa teman Gavrik yang merupakan kelompok relawan. Tanpa disadari, ternyata Jenderal Smith mengetahui bahwa Kapten Markus berencana menerobos perbatasan bersama orang-orang dari kelompok Gavrik. Jenderal Smith pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menghentikan siapapun yang ingin melewati perbatasan. Jenderal Smith kemudian menyuntikkan sebuah serum milik Dr. Julian pada dirinya. Dan tampaknya serum itu merupakan serum khusus yang bisa membuat tubuh manusia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lalu ketika Kapten Markus dan Alicia hampir tiba, mereka justru tak sengaja masuk ke wilayah berbahaya di mana terdapat banyak sekali ranjau darat. Dan saat para zombie mulai menghampiri mereka, para zombie itu pun seketika meledak karena mereka tak sengaja menginjak ranjaunya. Di tengah kekacauan tersebut, Kapten Markus akhirnya berhasil menyelamatkan Alicia dari para zombie. Dan saat dia berusaha melawan para zombie itu, tiba-tiba Perry dan para relawan lainnya datang membantu Kapten Markus untuk mengalahkan para zombie. Singkat cerita, saat mereka sudah tiba di dekat perbatasan, salah seorang relawan bernama Rachel mengatakan pada Kapten Markus bahwa mereka dulunya merupakan relawan kesehatan yang datang untuk membantu menyelamatkan orang-orang. Namun karena para zombie itu terlalu banyak, mereka pun akhirnya terjebak di sana. Di sini Rachel pun mengatakan bahwa jumlah mereka saat ini ada lebih dari 200 orang. Mendengar hal itu, Kapten Markus kemudian menyuruh Rachel untuk membawa semua orang pergi dari kota, karena sebentar lagi sebuah bom nuklir akan dijatuhkan di kota tersebut. Yang mana hal itu membuat Rachel kebingungan, bagaimana mereka bisa membawa banyak orang di tengah wabah zombie. Tetapi karena mereka sudah tak punya banyak waktu lagi, Kapten Markus akhirnya menyarankan pada mereka untuk berperang melawan para zombie tersebut. Dan saat Kapten Markus mengatakan bahwa Alicia kebal terhadap zombie, Rachel pun merasa bahwa mereka bisa saja menemukan vaksinnya, sehingga mereka harus menyelamatkan Alicia, tak peduli apapun yang terjadi. Singkat cerita, setelah semua orang bersiap-siap, tanpa berlama-lama mereka langsung menerobos dan melawan para zombie yang ada di sekitar perbatasan. Hingga terjadilah peperangan antara pasukan manusia melawan pasukan zombie. Sayangnya karena para zombie itu terlalu banyak, Rachel pun menyuruh Kapten Markus untuk segera membawa Alicia pergi, karena dialah satu-satunya harapan umat manusia untuk menghentikan penyebaran wabah virus zombie ini. Tanpa berlama-lama, Kapten Markus segera membawa Alicia menuju ke tempat yang aman. Tetapi sayangnya Kapten Markus ternyata sempat tergigit oleh salah satu zombie, yang mana hal itu membuat dirinya tak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia lalu menyuruh Alicia untuk segera pergi ke perbatasan sambil membawa buku miliknya. Dan tak lama kemudian saat Kapten Markus mulai berubah menjadi zombie, entah mengapa perkataan Alicia justru membuat dirinya teringat kembali dengan kenangan-kenangan masa lalunya, hingga dia sadar bahwa dirinya memiliki misi untuk menyelamatkan Alicia meski dia kini sudah berubah menjadi zombie. Setelah berjuang cukup lama, akhirnya berhasil menerobos para zombie, hingga akhirnya mereka pun tiba di perbatasan, di mana di sana terdapat banyak sekali tentara yang sedang menjaga perbatasan tersebut.
Menyadari bahwa Kapten Marcus sudah tiba, Jenderal Smith pun menyuruh seluruh anak buahnya untuk menembak Kapten Marcus dan yang lain. Tetapi tak ada satupun tentara yang berani karena di antara mereka terdapat ibu-ibu dan juga anak-anak. Di sini Kapten Marcus kemudian mencoba menyerang Jenderal Smith, dan karena sebelumnya Jenderal Smith sudah menyuntikkan serum khusus, dia pun bisa mengimbangi kekuatan Kapten Marcus dengan sangat mudah. Namun sayangnya hal itu tak berlangsung lama, karena Kapten Marcus akhirnya berhasil mengakhiri nyawa Jenderal Smith. Para tentara yang tidak tega dengan Alicia dan yang lain akhirnya menyuruh mereka untuk masuk. Akan tetapi entah mengapa tiba-tiba Kapten Marcus mulai mengamuk tidak jelas. Melihat hal itu membuat Perry terpaksa harus mengakhiri nyawa Kapten Marcus, yang kini sudah berubah menjadi zombie sepenuhnya. Singkat cerita, terlihat bahwa Kapten Marcus kini telah bersatu kembali dengan istrinya. Sementara Alicia kini menjadi kunci untuk menghentikan penyebaran wabah virus zombie tersebut.